nama Ustadz siapa? Abdul Somad. Loh, kami cari di FB kenapa tak dapat? Di FB Anton. Yang nawari Ustadz jadi menteri siapa? Tak ada. Ini kan cerita. Cepat betul tuh Pak. Habis itu sekarang kita bahas tentang perjalanan hijrah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hijrah ini berawal hari Kamis. Jadi hari Kamis itu berkumpullah datuk-datuk nenek mama Ulu Balang di sebuah lembaga namanya Darun Nadwa. Darun artinya rumah, Nadwa balai pertemuan. Jadi berkumpullah datuk-datuk nenek mama Ulu Balang, panglima semuanya hadir waktu itu. Judul agenda acaranya bagaimana menghabisi Muhammad. Pertama dibujuk, Muhammad, mau tak engkau dikasih sawit 2 hektar? Agak-agaknya lah waktu itu. Apa kata Nabi Muhammad? Wallahi ya ammi, demi Allah wahai paman, law wada'us syamsa fi yamini, seandainya mereka letakkan matahari di tangan kananku, bulan di tangan kiriku, ala an atruka hadzal amra ma taraktuh, takkan kutinggalkan dakwah ini. Jadi metode yang pertama adalah dibujuk dan dirayu. Mau tak? Mau tak? Mau tak jadi? Tak mau dia. Tahta, harta, wanita. Tahta, tak mau. Harta, tak mau. Wanita, tak mau. Kalau tidak mau dirangkul, maka dipukul. Metode itu yang sedang dipakai sekarang. Mereka mau nggak? Saya pula ditawari jadi menteri, mana saya mau? Wakil presiden aja saya tak mau. Mulai dirayu. Yang nawari Ustadz jadi menteri siapa? Tak ada. Ini kan cerita. Cepat betul tuh Pak. Jadi yang pertama dirayu. Nabi Muhammad tak mampan dirayu. Karena surga itu sudah di kelopak mata dia, nampaknya. Nabi itu buka mata nampak surga. Nampak buka mie ayam aja jauh. Jadi surga. Nah, enak ya ceramah kok di kampung kita sendiri, nyantai. Nah, lalu kemudian tak mempan, maka ini mesti harus dihabisi. Ditambah lagi paman dia yang dihormati itu meninggal dunia, namanya Abu Thalib. Orang segan mau membunuh dia karena paman dia Abu Thalib. Mana orang berani? Sama lah macam saya di Pekanbaru. Mana berani orang musik saya? Itu anak buah Pak Ilyas Kusti. Macam-macam nanti kalian tengoklah. Mana orang berani? Ceramah saya di Rokan Hulu. Mana orang berani? Itu geng Pak Ahmad tuh. Begitu Pak Ahmad berhenti jadi bupati, dicoret nama kita. Itu buka pula cerita. Nah, jadi setelah Nabi Muhammad SAW meninggal, barulah mereka, ini Muhammad harus dihabisi. Akhirnya rapatlah mereka pagi Kamis itu mau menghabisi Nabi Muhammad SAW. Nama pimpinan sidangnya namanya Abdul Us. Nama pimpinan sidangnya namanya Umar bin Hisham. Siapa namanya? Umar bin Hisham. Kenal Bapak Umar bin Hisham? Kalau saya sebut nama kerennya, Abu Jahal. Makanya kalau kenalan sama orang jangan kasih satu nama. Nama siapa? Umar bin Hisham. Nama di FB Abu Jahal. Umar bin Hisham itu Abu Jahal. Saya dulu tanya, nama Ustadz siapa? Abdul Somad. Loh, kami cari di FB kenapa tak dapat? Di FB Anton. Nah, jadi nama kerennya Abu Jahal. Abu Jahal. Abu artinya bapak, Jahal bonga. Abu Jahal Pak bonga. Namun enggak ada duit. Jadi Abu Jahal tadilah pimpinan sidang paripurna nih. Sidang paripurna. Kok bisa pula lah bonga jadi ketua sidang? Karena yang memilih itu goblok. Maka naik bonga. Yang tersinggung dengan ceramah saya. Karena beberapa orang yang tersinggung tuh 2-3 hari sudah itu mati. Bukan saya hebat, enggak, memang ajalnya udah sampai. Jadi sidanglah. Agenda sidang kita hari ini bagaimana menghabisi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada pendapat? Angkat tangan satu. Entah dari partai apa waktu itu. Saya angkat tangan. Saya komisi sekian. Saya tidak sebut nama, itu tersinggung pula. Apa pendapat kamu? Muhammad ini kita antar ke tempat yang jauh. Cari tempat jauh, antar.
Kira-kira ke Tenayan Raya. Tampak kan di tempat pembakaran batu-batu. Bagaimana peserta sidang yang lain? Anggota parlemen, setuju? Tidak, saya tak setuju. Kenapa? Jadi mereka di Darun Nadwa itu berdebat juga. Jadi orang kafir musyrik jahiliyah itu di parlemen rakyat itu berdebat. Bukan tidur mereka, enggak. Jadi kalau ada anggota DPR tidur, itu lebih parah dari berdebat mereka. Karena arti parlemen, parle itu artinya bicara. Parle artinya bicara. Parlemen artinya orang yang dipilih memang untuk bicara. Maka pilihlah orang yang matanya terjaga untuk membicarakan hak-hak kita. Ini kemana arah bicara Ustaz? Pokoknya tangkap aja lah. Ini nampaknya makin banyak persekusi. Apa takut? Apa baik-baik ini persekusi juga? Bagus lepaskannya semua kan? Nah itu tak setuju saya. Kenapa kamu tak setuju? Muhammad ini orangnya karismatik. Kalau sampai kita campakkan dia ke tempat yang jauh itu, tiba-tiba di sana nanti pengikutnya banyak dan dia akan kembali ke Makkah dan kita akan mati dibunuh oleh pengikutnya. Berpikir juga parlemen. Wah bahaya. Jadi kalau gitu tak usah kita kirim dia, tak usah. Bahaya. Oke, ada peserta yang lain? Ada. Jadi otaknya bekerja mereka. Tak ada yang off otak. Kerja. Bagaimana menghabisi Muhammad? Pendapat satu tolak, tak setuju ya? Enggak. Ada pendapat lain? Ada. Apa pendapat kamu? Pendapat saya begini. Kita buat kotak kayu, letakkan di samping Ka'bah, masukkan Muhammad ke dalam, sallallahu alaihi wasallam. Masukkan dia ke dalam, jangan kasih makan, jangan kasih minum, biarkan dia kering di samping Ka'bah. Gimana? Ini modalnya kan lebih efisien. Hemat biaya, mengatasi masalah tanpa masalah. Pegadaian syariah. Kata anggota parlemen yang lain, saya tak setuju. Kenapa? Karena jangan kalian sangka di samping Makkah kita ada pengikutnya. Pengikut dia banyak. Kalau sampai mereka melihat pemimpin karismatik mereka dibuat begini kering di samping Ka'bah, maka Makkah akan bergejolak, terjadi revolusi umat besar-besaran. Jadi kalau gitu pendapat pertama tolak, tolak. Pendapat kedua tolak juga. Tak bisa kita pakai, tidak. Akhirnya suasana sepi. Kata pimpinan sidang, kalau gitu kita break dulu. Kita mabuk-mabuk dulu sebentar. Ada pendapat yang lain? Ada. Siapa yang berpendapat? Pimpinan sidang. Umar bin Hisham berpendapat. Apa pendapat kau Umar bin Hisham? Kalau kita antar ke tempat jauh nanti pengikutnya banyak, betul. Kalau kita kurung di Makkah nanti bergejolak, betul. Ini paling efisien. Gimana? Cari anak muda yang paling tegap badannya, kasih dia pedang paling panjang, masuk ke dalam kamar Muhammad malam-malam, bacok kepalanya. Oh, yang lain tak setuju. Saya tak setuju. Kenapa? Kamu tahu Muhammad itu siapa? Muhammad, anak Abdullah, anak Abdul Muttalib, anak Hashim, anak Abdi Manaf, anak Qusay, keturunan Kilab, Lu'ay, Fihir, cucu Adnan, mengalir darah Ismail, anak Ibrahim alaihis salam. Kalau sampai cucu Ibrahim dibunuh, maka kabilah yang lain mengamuk. Akhirnya suasana rapat, deadlock. Voting tak ada waktu itu. Bingung mereka, gimana ya? Muncul ide. Orang yang jahat-jahat itu idenya dari mana? Dari setan. Main otak setan, mindset otak setan. Ada aja idenya untuk yang jahat-jahat. Yang baik-baik bilang ngantuk. Yang otak-otak kotor, otak-otak sungsang, otak-otak berkudis, otak-otak berkurang, ada aja ide ya otak. Gas terus. Nampaknya makin banyak daerah batal nih. Jadi gimana? Kata Abu Jahal, aku ada ide. Gimana caranya? Jangan ngutus satu orang. Kalau satu orang yang membunuh, pasti dicari. Kalau satu orang bunuh, dia nanti akan dicari dan satu suku akan ditangkap. Jadi gimana caranya? Satu suku utus satu orang, satu suku utus satu orang, satu suku satu orang. Semua suku mengutus. Kalau semua membunuh, siapa yang mau ditangkap? Inilah ide korupsi berjamaah. Kalau satu tangkap, jadi kalau ramai-ramai, siapa mau tangkap? Betul kan? Banyak yang setuju kan?